Serangga tingkat kepunahan serangga 8 kali lebih tinggi daripada mamalia, burung, atau reptil. Krisis ini sangat parah bagi penyerbuk, yaitu lebah, yang perannya dalam ekosistem dan pertanian sangat penting. Lebah liar dan domestik menyerbuki 75% tanaman pertanian dan 90% tanaman berbunga liar. Lebih dari 30% produksi pangan dunia bergantung pada lebah. Saat ini, populasi lebah madu dan lebah liar menurun dengan cepat. Jika tren ini berlanjut, setengah dari seluruh populasi lebah mungkin akan hilang dalam dekade berikutnya. Hilangnya lebah berarti hilangnya hubungan yang menghubungkan tanaman dan makanan, alam, dan umat manusia. Studi oleh para peneliti India telah mengidentifikasi korelasi antara polusi mikroplastik dan penurunan populasi serangga. Lebah berinteraksi dengan lingkungannya melalui impuls listrik. Mereka bernavigasi tidak hanya dengan aroma, warna, dan bentuk bunga, tetapi juga, yang luar biasa, dengan merasakan medan listrik bunga. Ketika lebah mendekati bunga, mereka berkomunikasi melalui medan listrik. Saat lebah terbang, gesekan dengan udara memberi tubuh mereka muatan positif. Sementara bunga yang terhubung ke tanah membawa muatan negatif. Perbedaan ini menciptakan medan listrik yang memungkinkan serbuk sari berpindah ke lebah, bahkan sebelum mendarat. Eksperimen telah menunjukkan bahwa lebah dapat membedakan bunga berdasarkan medan listriknya, mengaitkan sinyal listrik tertentu dengan keberadaan nektar, dan bahkan menentukan kesegaran bunga berdasarkan kekuatan muatan residualnya. Setelah bunga dikunjungi, medan listriknya melemah dan lebah lain dapat membaca sinyal bahwa bunga tersebut mengandung lebih sedikit nektar. Selain itu, muatan listrik lebah sendiri dapat merangsang tanaman untuk melepaskan aroma, menarik lebih banyak penyerbuk. Dengan demikian, seluruh sistem komunikasi listrik beroperasi antara lebah dan bunga. Muatan elektrostatik yang dibawa oleh mikro dan nanoplastik mendistorsi impuls listrik ini, memengaruhi otak dan sistem saraf lebah. Akibatnya, lebah tidak lagi dapat mengenali bunga, menemukan nektar, menemukan jalan pulang, atau mengidentifikasi anggota koloninya. Bahkan dosis mikroplastik terkecil pun dapat mematikan bagi lebah. Lebah ditutupi bulu-bulu sensitif dan terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga partikel plastik dapat menempel pada tubuh mereka dan mudah menembusnya. Salah satu ahli terkemuka yang mempelajari dampak mikroplastik pada serangga adalah Profesor David Baraki, PhD di bidang ekologi dan etologi hewan. Ahli biologi dan kepala Laboratorium Ekologi Kognitif dan Perilaku di Universitas Florence. Kita sudah mengetahui dari penelitian kita dan penelitian dari kolega lain bahwa, misalnya, mikroplastik dapat memengaruhi mikrobioma usus. Jadi jika mereka makan dengan mikroplastik, ini dapat menyebabkan disbiosis, atau mikrobioma dapat terpengaruh. Dengan cara yang sama, kami menemukan bahwa hal itu dapat memengaruhi respons imun. Jadi, baik lebah madu maupun lebah bumblebee mengalami semacam depresi imun, sehingga mereka tidak lagi mampu melawan infeksi. Dan mereka juga dapat menunjukkan perubahan perilaku. Misalnya, pembelajaran dan memori terpengaruh, dan polietilen tampaknya tidak terlalu membahayakan lebah madu. Padahal, polietilen memiliki dampak yang kuat tidak hanya pada kelangsungan hidup, tetapi juga pada pembelajaran dan memori. Jadi dalam percobaan kami benar-benar menemukan bahwa konsentrasi polimer ini yang mungkin dapat kita temukan di lingkungan dapat benar-benar mengganggu pembentukan memori dan pemulihan memori. Dan ini tentu saja mengkhawatirkan, karena bagi lebah madu, seperti yang saya katakan, sangat penting untuk memiliki pembelajaran dan memori yang baik. Ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh lebah melalui makanan atau udara, mikroplastik merusak usus, mengganggu metabolisme dan fungsi reproduksi, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan mengubah perilaku mereka, bahkan sampai kehilangan kemampuan untuk bernavigasi.
Burung-burung di seluruh dunia, para ilmuwan sedang mengamati tren yang mengkhawatirkan. Jumlah burung liar menurun dengan cepat. Di Amerika Utara saja, selama 50 tahun terakhir, sekitar 3 miliar burung telah menghilang. Itu seperempat dari seluruh populasi burung. Sinyal listrik memainkan peran vital dalam kehidupan burung seperti halnya di seluruh biosfer. Sistem saraf burung berfungsi melalui transmisi sinyal listrik dari otak ke semua bagian tubuh. Impuls tersebut mengontrol gerakan sayap, ekor, dan tubuh saat terbang. Penglihatan dan koordinasi. Respons kognitif, misalnya menghindari predator. Nyanyian dan komunikasi vokal. Burung adalah navigator sejati yang mampu menempuh ribuan kilometer dan kembali tepat ke lokasi yang sama tahun demi tahun. Para ilmuwan telah menemukan bahwa banyak burung migrasi menggunakan medan magnet bumi untuk orientasi. Bayangkan sebuah pesawat terbang. Seorang pilot melihat layar radar dengan garis dan penanda untuk menghindari tersesat di langit. Bagi burung, mata mereka berfungsi sebagai radar semacam itu. Molekul khusus di mata mereka mendeteksi cahaya dan medan magnet bumi, mengubahnya menjadi sinyal listrik. Di otak, sinyal-sinyal tersebut membentuk gambar dengan garis medan yang ditumpangkan pada dunia nyata. Seekor burung secara bersamaan melihat awan, daratan, dan radar magnetiknya, memungkinkannya untuk mempertahankan arah ke segala arah dengan mudah. Partikel mikro dan nanoplastik bermuatan elektrostatis yang masuk ke tubuh burung mendistorsi impuls listrik dan valido, mengganggu fungsi sistem sarafnya. Hal ini menyebabkan hilangnya koordinasi motorik, melemahnya daya ingat dan kemampuan belajar, serta gangguan vokalisasi dan orientasi spasial. Secara eksternal, hal ini bermanifestasi sebagai penerbangan yang semakin tidak menentu, perilaku yang tidak stabil, dan bahkan kicauan yang lebih lembut dan lemah. Anak burung sangat rentan. Banyak yang tidak bertahan hidup hingga dewasa, dan mereka yang bertahan hidup sering menunjukkan gangguan kognitif. Namun, bukan itu saja. Plastik merusak hati, ginjal, lambung, dan otak burung, menyebabkan gejala yang menyerupai penyakit Alzheimer. Bahkan burung yang tampak sehat pun kehilangan kemampuan untuk merawat pasangan dan keturunannya dengan baik, sehingga peluang keberhasilan reproduksi mereka menurun drastis. Kehidupan laut. Di bawah permukaan terdapat dunia unik di mana penglihatan melemah dan suara menjadi terdistorsi. Dalam kondisi seperti itu, kehidupan laut mempersepsikan realitas secara berbeda melalui elektroresepsi, yaitu kemampuan untuk merasakan medan listrik yang lemah dan bernavigasi dengannya. Predator seperti hiu dapat mendeteksi impuls listrik kecil yang dihasilkan oleh kontraksi otot dan detak jantung mangsanya. Bahkan jika ikan tetap diam dan tersembunyi di pasir, sinyal bioelektriknya mengungkapkan lokasinya. Semua organisme hidup di air menghasilkan medan bioelektrik kontinu karena aliran ion di kulit mereka. Medan tersebut sedikit berubah ketika hewan bergerak atau ketika makhluk hidup lain muncul di dekatnya. Impuls listrik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri, bahkan di bawah air. Mikro dan nanoplastik bermuatan elektrostatik dapat mendistorsi atau memblokir sinyal tersebut, yang membuat makhluk laut sangat rentan. Akibatnya, hewan laut dan ikan kehilangan kemampuan untuk secara akurat menemukan mangsa, menghindari predator, dan mengikuti jalur migrasi. Hal ini mengancam kelangsungan hidup mereka, dan menyebabkan penurunan populasi. Lebih lanjut, ikan yang terpapar mikroplastik menunjukkan berbagai efek toksik. Mulai dari disfungsi sistem kekebalan tubuh, hingga perubahan komposisi darah, tanda-tanda neurotoksisitas, perlambatan pertumbuhan, dan penurunan kapasitas reproduksi juga telah didokumentasikan pada ikan. Semua proses di biosfer bergantung pada impuls listrik yang sangat halus. Impuls inilah yang terdistorsi oleh mikro dan nanoplastik bermuatan elektrostatik. Mikro dan nanoplastik telah meresap ke setiap lingkungan dan terintegrasi ke dalam semua ekosistem. Contoh yang diberikan di sini hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan masalah.
masalah global. Gangguan terjadi di seluruh biosfer tanpa terkecuali, dan hasilnya sama di mana-mana. Distorsi transmisi sinyal, kerusakan koneksi biologis, kerusakan sistem kehidupan, sendan, kaktorudurupatet sooropax, dan pada akhirnya, kematian kehidupan itu sendiri. Mikro dan nanoplastik ada di mana-mana, dan segala sesuatu yang disentuhnya, perlahan-lahan mati. Mikro dan nanoplastik bermuatan mengganggu impuls biologis alami yang membentuk dasar kehidupan. Secara bertahap, mereka mengikis mekanisme yang memungkinkan biosfer untuk ada dan berinteraksi. Pembusukan ini dimulai dari dalam. Perlahan, hampir tak terlihat, namun tak terelakkan. Bahkan apa yang tampak sehat dan hidup hari ini sudah terkontaminasi oleh mikro nanoplastik. Saat ini, begitu banyak partikel ini telah terakumulasi di planet kita, sehingga cukup untuk menghancurkan seluruh biosfer beberapa kali lipat. Dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Alam bukan hanya habitat. Itu adalah napas kita, makanan kita, dan perlindungan kita. Umat manusia dapat bertahan hidup tanpa teknologi, tetapi tidak tanpa udara, air, dan organisme hidup. Ketika kehidupan di bumi mati, umat manusia pun mati bersamanya. Yang benar adalah, kita tidak ada secara terpisah dari alam. Tidak peduli seberapa keras, kita mencoba meyakinkan diri sendiri sebaliknya. Kita adalah bagian darinya. Jadi Anda mungkin sudah menebak apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Ya, tentang kita. Impuls kehidupan bagi manusia, seperti halnya semua makhluk hidup di biosfer, sinyal listrik adalah denyut nadi kehidupan. Tubuh manusia, secara harfiah, adalah sistem listrik. Otak berpikir dengan bantuan impuls listrik, jantung berdetak karena sel-sel mengirimkan sinyal listrik satu sama lain. Dan otot berkontraksi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neuron memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan semua fungsi tubuh dengan menghasilkan dan mengirimkan impuls listrik.